Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masyarakat di atas perjanjian dan keadilan. Bani Nadhir, salah satu kabilah Yahudi Madinah, hidup dalam perjanjian damai bersama kaum muslimin. Namun sejarah mencatat, tidak semua janji dijaga dengan kejujuran. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke perkampungan Bani Nadhir, untuk urusan diat mereka menyusun rencana licik, menjatuhkan batu besar dari atas bangunan untuk menghabisi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui mengabarkan pengkhianatan itu kepada Rasul-Nya. Setelah perang Uhud dan peristiwa Hamra'ul Asad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah. Kota ini tampak tenang, namun hakikatnya berada dalam fase rawan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa masa ini adalah masa ujian keimanan dan loyalitas perjanjian. Kaum muslimin menata luka, sementara musuh menata tipu daya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju perkampungan Bani Nadhir. Tujuan beliau bukan perang, melainkan menuntut hak sesuai piagam Madinah. Kewajiban bersama dalam diat dua orang yang terbunuh. Ini menunjukkan bahwa Islam dibangun di atas hukum dan perjanjian, bukan emosi. Bani Nadhir menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tutur kata yang tampak ramah. Namun Ibnu Hisham menegaskan, di balik sambutan itu tersembunyi niat busuk. Inilah sifat orang yang hatinya telah dikunci oleh dengki. Lisannya lembut, hatinya berkhianat. Para pemuka Bani Nadhir berkumpul secara rahasia. Mereka berkata, kalian tidak akan mendapatkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan lebih lengah daripada hari ini. Maka mereka sepakat melakukan pembunuhan, pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian. Sebuah batu besar disiapkan di atas atap. Mereka mengira rencana ini akan mengakhiri risalah. Mereka lupa bahwa Allah berfirman, dan Allah memelihara engkau dari manusia. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk bersandar pada dinding, tenang, tanpa rasa curiga. Inilah akhlak kenabian, percaya kepada perjanjian selama belum nyata dikhianati. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril alaihi salam memperingatkan Rasul-Nya. Para ulama sepakat, keselamatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa ini adalah penjagaan langsung dari Allah, bukan sebab manusiawi. Tanpa menjelaskan apapun, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit dan kembali ke Madinah. Tidak ada teriakan, tidak ada tuduhan. Hanya ketenangan seorang Rasul yang dijaga Rabb-Nya. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi, para sahabat mengetahui rencana pembunuhan tersebut. Mereka memahami, ini bukan sekadar pelanggaran kecil, tetapi pengkhianatan terhadap negara Madinah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan dengan ultimatum, keluar dari Madinah dalam 10 hari. Ibnu Katsir menegaskan, ini adalah hukuman paling ringan untuk pengkhianatan sebesar itu. Sebagian Bani Nadhir ingin pergi, namun kesombongan dan cinta dunia membuat mereka ragu. Disinilah pintu kehancuran dibuka oleh tangan mereka sendiri. Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik, menjanjikan bantuan palsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dusta ini dalam surah Al-Hasyr
sebagai bukti bahwa orang munafik hanya pandai berkata. Bani Nadhir menutup benteng, memilih perang ketimbang taat. Maka sejak saat itu, hukum Allah pun berlaku atas mereka. Kaum muslimin mengepung dengan disiplin. Tidak ada pembakaran, tidak ada penjarahan. Ini bukan perang dendam, tetapi penegakan keadilan negara Islam. Beberapa pohon kurma ditebang. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, "Apa yang kamu tebang dari pohon kurma, atau kamu biarkan berdiri, maka itu dengan izin Allah." Quran Surat Al-Hasyr ayat 5. Ayat ini menutup pintu syubhat bagi siapapun. Ketakutan mulai menguasai Bani Nadhir. Sekutu mereka tidak datang. Janji Abdullah bin Ubay terbukti dusta. Hari demi hari berlalu. Benteng masih berdiri, tetapi hati mereka runtuh. Ibnu Katsir berkata, Allah melemparkan rasa takut ke dalam hati mereka. Akhirnya mereka menyerah. Tidak ada pertempuran besar, tidak ada pertumpahan darah. Inilah kemenangan dengan wibawa, bukan kekerasan. Rasulullah SAW mengizinkan mereka pergi membawa harta yang mampu dipikul, kecuali senjata. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak membalas kezaliman dengan kezaliman. Wanita dan anak-anak keluar dengan selamat. Sejarah tidak mencatat pembantaian, hanya pengusiran akibat pengkhianatan. Benteng Bani Nadhir kosong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka menghancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri. Quran Surat Al-Hasyr ayat 2. Surah Al-Hasyr diturunkan, menjelaskan bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah, bukan sekadar strategi manusia. Harta Bani Nadhir dibagikan kepada kaum muhajirin. Rasulullah SAW tidak mengambil untuk dirinya kecuali sekadar kebutuhan keluarga. Kaum Ansyar tidak iri. Allah memuji mereka karena mengutamakan saudara mereka di atas diri sendiri. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Para ulama menegaskan, peristiwa ini adalah dalil bolehnya hukuman pengusiran bagi pengkhianat negara Islam. Masjid Madinah kembali dipenuhi sholat. Umat belajar bahwa keadilan melahirkan ketenangan. Kaum muslimin meningkatkan kewaspadaan. Islam mengajarkan kesiapan, bukan kelengahan. Madinah kembali damai. Luka Uhud diganti dengan hikmah dan kekuatan iman. Rasulullah SAW merenung, memimpin dengan hati yang penuh rahmat, bukan dendam. Langit Madinah tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolong hambanya. Ayat-ayat Al-Hasyr terus dibaca, menjadi pelajaran sepanjang zaman. Sejak hari itu umat belajar bahwa janji adalah amanah. Anak-anak Madinah mulai tumbuh dalam negara yang berlandaskan keadilan dan keimanan. Persatuan dan persaudaraan kaum muhajirin dan Ansyar semakin kuat dan kokoh. Rasulullah SAW menegaskan, pengkhianatan adalah kehancuran, kejujuran adalah keselamatan. Madinah Al-Munawwarah berdiri sebagai negara iman dan hukum. Sejarah mencatat, kemenangan tanpa perang adalah kemenangan paling agung. Keadilan Islam tidak lahir dari kebencian, tetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW memimpin dengan cahaya wahyu, bukan ambisi dunia.
Kisah Bani Nadhir ini berakhir, meninggalkan pesan abadi. Siapa yang berkhianat akan binasa oleh perbuatannya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tergesa membalas. Beliau memberi kesempatan kepada Bani Nadhir untuk meninggalkan Madinah dengan aman. Ini bukan balas dendam, melainkan keadilan, namun kesombongan menutup hati mereka, hingga akhirnya Allah menurunkan keputusannya. Bani Nadhir pun meninggalkan Madinah, tanpa pembantaian, tanpa pengkhianatan balasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya sebagai pelajaran bagi umat manusia, bahwa pengkhianatan tidak akan dibiarkan dan keadilan harus ditegakkan tanpa kezaliman. Inilah kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tegas dalam hukum, lembut dalam akhlak. Terima kasih telah menyimak perjalanan kisah ini. Semoga kisah ini menjadi pengingat, penambah iman, dan teman dalam perjalanan hidup kita. Nantikan episode berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati langkah kita, menenangkan hati kita, dan menguatkan setiap doa yang kita panjatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.